Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqodul Imam, di mana saat ini kita sampai pada bab yang ke-19. Artinya bahwa kita sudah mulai berpindah kajian dari bab 18 pindah kepada bab ke-19. Sehingga kalau dihitung kata mutiarah, kelanjutannya adalah kata mutiara yang ke-181. Itu boleh disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'a asyara. Adapun bab yang ke-19. Wa qala dawuh, siapa Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, pemilik kitab Matan Hikam ini. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allah anhu kepada Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Beliau mengatakan Rubama dallahumul adabu ala tarkit thalabi. Rubbama dallahum, beberapa telah menunjukkan hum kepada orang-orang ahli ma'rifah. Apa yang menunjukkan al-adabu, etika, ala tarkit thalabi, untuk meninggalkan menuntut atau meminta. Artinya sudah banyak banget etika yang telah ditunjukkan kepada orang ahli ma'rifah. Dia tentang etikanya untuk meninggalkan menuntut kepada Allah, meninggalkan meminta, meninggalkan berdoa kepada Allah. Kenapa? Ya karena orang ahli ma'rifah itu sudah fana dengan Allah. Karena orang ma'rifah menyadari bahwa seluruh dari apa yang terjadi di alam semesta itu semuanya sudah ditakar dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga etika yang benar kita secara hakiki, ya, bagi orang ahli ma'rifah itu untuk meninggalkan menuntut kepada Allah. Nggak perlu banyak nuntut kepada Allah, karena seluruh daripada tuntutan itu pada dasarnya atau hakikatnya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah akan keberadaannya. Kultu, saya katakan adz-dzahiru, adapun secara zahir, anna rubba, bahwasanya lafadz rubba guna di sini adalah litaksiri, untuk memperbanyak. Jadi sudah banyak banget petunjuk, ya, etika terhadap orang-orang ma'rifah gitu, terkait dengan meninggalkan menuntut, meninggalkan berdoa itu. Di annal walibah, karena sesungguhnya kapranya, ya, di annal walibah, karena yang dominan atau kapranya alal arifina, kapranya alal arifina bagi orang-orang ahli ma'rifah, wa alil fanai, dan orang-orang sudah fana, itu as-sukutu, diem, wasukunu, dan tenang. Mau dikasih sakit oleh Allah, kapranya orang ma'rifah nggak perlu ngeluh, begitu. Mau diberikan kelebihan-kelebihan apapun tidak jumawah. Mau dikasih pangkat jabatan, nggak merasa euforia, nggak merasa mumpung aku jadi pejabat. Iya. Jadi bagi ahli ma'rifah bahwa menuntut kepada Allah itu bukan bagian daripada perilakunya. Karena mereka itu sudah didominasi, ya,
karena sudah memahami bahwa segala kehidupan, seluruh kehidupan ini sudah ditakar oleh Allah, sehingga apapun yang hadir, yang datang kepada dia berupa nikmat, ujian, ya, kegagalan, ketidakenakan hidup, pangkat jabatan, buat dia itu tetap sukut, diem dan tenang. Mau dibuat tidak enak pun tetap dia sukun, diem, tenang, tahta majaril akdari, di bawah yaitu aliran jalannya takdir. Sementara fasuduru tolabi minhum qalilun, fasuduru tolabi, maka adapun keluarnya permintaan, artinya keluar itu munculnya, kalau toh ada muncul meminta, ya itu namanya sudur. Jadi sudur itu artinya dada, jadi tampak. Fasuduru tolabi, maka adapun penampakan minta, penampilan minta minhum dari mereka orang ahli ma'rifah itu qalilun, sedikit. Kenapa? Li'annal arifah, karena sesungguhnya orang ma'rifah itu fanin, sudah fana, sudah lebur an nafsi, dari dirinya. Wa ibun, dia sudah hilang an hissi, dari rasanya si arif. Jadi tidak ada itu tuntutan pada Allah, ya, ketika dihadirkan sesuatu pada dirinya itu sudah tidak perlu dia menuntut Allah, tidak perlu meminta lagi kepada Allah. Di antara sebab itu karena orang alim ma'rifah atau orang arif itu sudah fana, sudah lebur dirinya dengan Allah, hilang rasanya. Laisa lahu an nafsi, sehingga laisa tidak memiliki, laisa lahu tiada, lahu baginya, artinya sehingga tidak memiliki an nafsi dari dirinya ikhbarun, mengkabar-kabarkan. Jadi umpamanya dia diberi keramat oleh Allah, nggak perlu lagi untuk dipublis kekeramatannya. Tidak perlu lagi kalau dia toh menjadi seorang sufi, seorang wali, tidak perlu mempublis dirinya, nggak butuh dia terkenal. Tidak ada rasa dirinya pengen dikenal sudah. Apalagi main medsos seperti saya ini, tidak mungkin beliau. Tapi karena ini saya ingin mengkaji, ya saya baca. Yang penting niatnya nanti tujuan saya agar mengantarkan kita semua itu bisa ma'rifah kepada Allah. Jadi laisa lahu, sudah tidak memiliki apapun an nafsi dari dirinya si arif, orang ma'rifah, ikhbarun, ingin terkenal. Apalagi kemudian setiap kerja difoto, setiap event difoto, kemudian disebarluaskan. Ini sudah tidak menjadi bagian perilaku orang-orang ma'rifah. Wala ma'aghairillahi qararun, wala ma'agairillah, dan tidak ada, sudah tidak memiliki ma'agairillah, bersama yang selain Allah, qararun, pengakuan. Jadi tidak pernah mengakui, ya, tidak pernah ditetapkan, tidak pernah ada pengakuan secara sejati pada yang selain Allah. Mau dibuat miskin, tetap bahwa semua ini adalah Allah. Jadi tidak ada yang melekat dalam hatinya, ya, dunianya tidak pernah melekat di sini. Jadi yang melekat itu, yang ditetapkan dalam hatinya itu hanyalah Allah. Selain Allah dianggap ghaib, tidak ada, ghairu maujud. Makanya wala ma'awirillahi qararun, tidak ada yang selain Allah itu qararun, ditetapkan dalam hatinya, sehingga di dalam kehidupannya itu selalu muraqabah, selalu muraqabah. Yatasawwar, maka tidak tergambar, tidak akan muncul gambaran atau deskripsi minhu pada diri seorang yang ma'rifah apa su'alun, permintaan. Jadi saking pasrahnya, tingkatan tawakalnya orang-orang ahli ma'rifah itu,
beliau itu tidak tergambarkan ada rasa ingin minta. Wala fawatu ma'mulin, dan begitu juga tidak tergambar akan hilangnya apa yang menjadi angan-angannya. Nanti menjadi angan-angan bahwa Allah itu semuanya sudah akan memenuhi. Tidak hilang itu pada diri orang yang ahli ma'rifah. Jadi apa yang menjadi ketentuan Allah, apa yang telah diberikan oleh Allah itu sudah paten gitu. Antara diminta dan tidak itu pasti oleh Allah. Ketika sudah menghendaki Allah terhadap sesuatu yang akan diberikan, maka tidak akan pernah Allah cabut lagi pemberian itu, sehingga tidak terkonstruksi, tidak tergambar minhu dari diri seorang makrifah itu soalun minta. Wala fawatu ma'mulin, dan tiada tergambar hilangnya apa yang menjadi keinginannya, apa yang diinginnya, apa yang telah diangan-angankannya, tidak akan pernah hilang. Maka itu di dalam satu hadis dasar ini disebutkan, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma'utiyas sa'ilina. Man, adapun barang siapa syaghalahu, yang menjadikan sibuk kepada man, apa dzikri, ingat kepada aku, an mas'alati, dibandingkan minta kepadaku, maka a'taituhu, maka aku akan berikan kepada man afdhalama, akan utama-utamanya sesuatu, utia yang telah diberikan, yama as-sa'ilina, kepada orang-orang yang meminta. Nah, ini satu dalil ya, satu kaidah atau dalil atau hadis dari Nabi. Jadi barang siapa di antara kita ini ya, ketika disibukkan dengan hanya ingat pada Allah, daripada disibukkan meminta, maka sesungguhnya Allah akan memberikan ya sesuatu yang lebih afdol terhadap orang yang menyibukkan diri hanya untuk ingat kepada Allah daripada meminta, daripada menyibukkan diri untuk menuntut atau meminta kepada Allah. Karena apa yang kamu minta itu sesungguhnya sudah diberi oleh Allah, sudah ditetapkan pemberian Allah, nanti tinggal menunggu saja. Maka itu lebih bagus kita sibukkan untuk ibadah, kita sibukkan untuk zikir, untuk muraqabah kepada Allah, dibandingkan kita sibuk menuntut atau meminta kepada Allah. Maka itu barang siapa yang sibuk dengan hanya muraqabah, ya langsung langgeng ingat terus kepada Allah, itu jauh lebih afdol yang akan diberikan oleh Allah dibandingkan orang-orang yang sibuk ya untuk hanya meminta kepada Allah. Jadi pemberian yang akan diberikan oleh Allah itu lebih bagus, lebih afdol ya, akan diberikan kepada orang-orang sibuk untuk zikir kepada Allah dibandingkan berdoa atau meminta. Jadi levelnya orang ma'rifah seperti itu. Maka itu al-asya'u, adapun segala sesuatu, tastaku, maka akan rindu apa asya ilaihi, kepada orang ma'rifah. Jadi kalau orang yang disibukkan dengan hanya berzikir kepada Allah, muraqabah kepada Allah, nanti segala sesuatunya itu akan ikut. Ya, segala sesuatunya itu akan ikut, akan mencari orang itu. Beda dengan orang yang banyak menuntut kepada Allah, hanya minta kepada Allah, menuntut aja kepada Allah, sementara ibadahnya tidak jelas. Maka kunci orang untuk hidup ini biar damai, tenang, maka tidak perlu banyak meminta dari sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Mari kita sibukkan untuk hanya berzikir kepada Allah. Bahwa adapun orang yang sudah ma'rifah seperti itu, tidak punya gambaran
lebih mengutamakan meminta, tapi cukup dengan sibuk dengan zikir, itu ghaniyun anha. Ya, itu sudah tidak butuh. Wa adapun arif, kalau sudah seperti itu namanya arif yang ghaniyun anha, yang tidak butuh anha kepada sesuatu. Kalau sudah tidak butuh sesuatu, maka Allah yang akan memenuhi. Maka sesuatu itu yang akan mencari kepada orang-orang yang selalu hanya kerjanya itu hanya muraqabah dan zikir kepada Allah. Maka itu istaqot, akan rindu apal jannatu, surga, ila Ammarin, kepada sahabat Ammar wa Suhaib, dan sahabat Suhaib wa Bilalin, dan Bilal. Ini nyata sudah. Jadi ternyata dari kuatnya ibadahnya para sahabat-sahabat, di mana dia hanya jongkong ibadah tanpa banyak memprioritaskan menuntut dan meminta kepada Allah, justru surga yang akan mencari kepada mereka. Di antara disebutkan di sini, surga itu akan rindu kepada Ammar, Suhaib, dan Bilal. Jadi nggak perlu kita minta, kita hanya khususkan, kita prioritaskan ibadah kepada Allah. Kama sebagaimana penjelasan itu fil hadis, ada di dalam hadis. Walhasil, kesimpulannya, annal abda, sesungguhnya hamba, madama, selama ada. Siapa hamba itu? Waiban, yaitu menyamarkan, menghilangkan an-nafsi, dari dirinya hamba. Jadi sesungguhnya hamba selama dia mampu meleburkan, mampu hilangkan dirinya, berarti fanin, itulah orang yang fana fi syuhudi rabbi, di dalam menyaksikan Tuhannya hamba, mungkotian, ya, hale memutuskan anhisi, dari rasanya hamba. La yatasawwaru, yang tidak tergambar, minhu, dari hamba, apa tolabun, permintaan asman, sama sekali. Ya, artinya ketika hamba itu sudah mampu melenyapkan dirinya, itulah hamba yang fana di dalam kesaksiannya, penyaksiannya kepada Allah, dengan mungkotian, dengan sudah tidak lagi, sudah terputus dari rasa. Jadi rasa dirinya itu sudah terputus. Artinya apa? La yatasawwaru, tidak ada gambaran minhu, dari hamba itu, walaupun aslan, pencarian sama sekali, sudah tidak ada tuntutan sama sekali. Karena begini loh, idit tolabu, karena menuntut, meminta itu yaktadi, akan melahirkan. Karena menuntut, idit tolabu, karena at-tolabu, adapun menuntut itu yaktadi, akan melahirkan. Orang yang menuntut, orang yang meminta itu akan melahirkan wujudal itnaniyah, akan menuntut, ya, akan melahirkan adanya sesuatu yang dua. Itu pasti. Sementara wal faradhu, adapun perjalanannya orang-orang ma'rif, annahu, bahwasanya sesungguhnya abid atau arif itu warikun, sudah tenggelam, masuk tenggelam di bahril wahdati, ada di dalam lautan wahdanya, kesatuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fatolabu, maka adapun tuntutan hamba, permintaan hamba, ina idin, pada saat dia tenggelam itu, su'u adabin, merupakan jeleknya etika fi haqqi, yang menjadi haknya hamba. Fa in rudda, maka bila dikembalikan, ila syu'uri binafsi, kalau toh andaikan dikembalikan ila syu'uri, kepada rasa binafsi, dengan dirinya hamba, wa adapun syu'ur itu maqamul baqoi, merupakan makon baqo. Artinya bagaimana? Begini loh, tolab itu pertama akan melahirkan sesuatu yang selain Allah. Kan ya, ketika kamu minta jabatan, maka akan melahirkan sesuatu yang bukan Allah, itu jabatan. Ya. Wal faradu, sementara adapun fardunya, semestinya wajibnya hamba itu warikun fi bahril wahdati,
Sebenarnya hamba itu, bahwasanya hamba itu ya kalau tidak menuntut itu kan dia tenggelam di dalam lautan ketauhidan. Sementara sifatnya fatolabus, maka ada pun mencarinya hamba, mintanya hamba ketika itu minta ya dalam kondisi seperti itu tusu adabin menjadi jeleknya etika fi haqi menjadi haknya hamba, kewajiban hamba. Fa in rudda maka andaikan pun jika dikembalikan ila syuuri kepada rasa binafsi dengan rasanya dengan dirinya si hamba, wa huwa adapun hamba itu maqamul baqoi ada di dalam maqam baqo. Di maqam baqo qad yatasawwaru kadang-kadang tergambar minhu dari hamba apa asu'alu minta ala wajil ubudiyati secara pengabdian la ala wajil iktidoi tidak dengan jalan menuntut. Wa thalabu adapun menuntut meminta kama taqaddama sebagaimana telah lalu penjelasannya. Tuma bayyana kemudian menjelaskan musannif mas tanadahum akan sandarannya orang-orang makrifah itu bitarkit thalabi di dalam meninggalkan akan menuntut.